Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, di series yang ketiga atau sequel yang ketiga tentang rekomendasi plugin. Di video pertama aku sudah membahas tentang kompresor, kemudian video yang kedua tentang reverb. Yang belum nonton kalian bisa tonton dulu video-videoku yang kemarin-kemarin teman-teman ya, di minggu ini. Kemudian di video yang ketiga ini aku akan membahas tentang saturasi teman-teman, atau saturation, dimana ini menjadi plugin atau processing yang sangat-sangat ajaib, dimana bisa membuat mixingan kalian atau bahkan mastering kalian itu lebih bernyawa, lebih berkarakter, lebih tebal kalau orang nyebutnya ya, lebih lah pokoknya top profesional gitu teman-teman ya. Langsung saja tidak usah lama-lama, kita ke projectnya. Boom. Kembali lagi di project Ojo Dibanding ke milik Dwi Putri. Kalian bisa tonton videonya, sudah tayang di channel AMDWP official teman-teman ya. Ini nah itu dia, kita akan kulik-kulik tentang saturasi yang bisa kita gunakan dan familiar di kalangan engineer profesional teman-teman. Terlebih ini menjadi rekomendasi plugin saturasi di tahun 2026 ya, tentunya versi Ivan Pianis atau Ivan Studio gitu ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu adalah SSL X Saturator dari Solid State Logic Oxford. Anjay, ini adalah menjadi salah satu saturasi yang sering banget aku gunain, menjadi andalanku banget gitu ya. Mau di vokal, mau di instrumen, apapun itu, mau di string, mau di drum, mau di gitar, ini aku banyak pakai dia. Jadi dia itu memiliki karakter yang cukup warm. Kalau kita crank ekstrim, dia tuh distorsinya juga enak banget gitu, ada sedikit tipis distorsi, dan kita juga bisa mengatur tentang kedalaman di sini ya, tentang depthnya, kemudian harmonic saturationnya, kemudian di sini ada shape, dimana apa ya, tools atau parameter ini cukup fleksibel, bisa kita arahkan kemana aja si karakter atau di saturasi ini teman-teman. Ini tak contohin di vokal. Aku depthnya aku nolin, jadi biar vokalnya itu maju dulu, ke depan dulu, tidak ada depthnya, tidak ada kedalamannya dulu gitu. Kalau untuk instrumen biasanya aku akan buka dia di 20 sampai 50%-an, tergantung instrumen apa. Atau bahkan untuk instrumen yang memang perlu ke belakang atau ke dalamnya itu aku akan jauhkan dia sampai 100% gitu teman-teman ya. Nih. Ini kalau kita adjust shape-nya, nah ini enak banget teman-teman. Ini coba kita crank ya, kita kecilkan dulu gain-nya, kemudian kita coba crank. Nah itu distorsinya guys, yang aku bilang tadi. Dia ketika kita crank, dia akan menjadi timbul distorsi kayak gitu. Nah mungkin bisa kalian gunain kayak di misalkan di gitar distorsi, atau di drum yang memang kalian pengen drumnya itu jadi rusak, jadi cadas, jadi kasar gitu, bisa sih teman-teman. Di sini ada plus 6 dB juga. Nah, jadi distorsinya distorsi yang ya nyaman lah di telinga gitu. Aku biasanya pakai cuman dikit aja teman-teman ya, cuman dikit aja, khususnya untuk di vokal gitu. Nah tipis-tipis aja. Cuman main di harmonic saturation sama di shape-nya paling.
Nah, kayak gitu guys. Jadi cukup simpel penggunaannya, sederhana, sudah bisa membuat vokal atau instrumen kalian itu jadi lebih jos lagi. Nah, itu dia dari SSL X-Saturator. Kemudian plugin yang kedua yaitu ini dari salah satu brand yang besar juga teman-teman, yaitu adalah Oxide. Nah, Oxide Tape Recorder ini adalah emulasi sebuah tape analog ya teman-teman, dimana ini produknya Universal Audio. Ya, kita tahu karakteristiknya sebuah tape atau sebuah pita. Nah, dia pasti memiliki kayak distorsi kayak gitu, sudah pasti. Kemudian juga apa sih ya, suara-suara pita kaset gitulah teman-teman. Untuk lebih simpel kalian bisa pakai preset juga di sini. Nah, kan ada distorsinya gitu kan. Nah, kan ada distorsinya ketika dia limit. Nah, kita kurangi. Cakep ini teman-teman. Di sini presetnya ada banyak. Kalian bisa pakai di drum, kalian bisa pakai di kick, kalian bisa pakai di snare, kalian bisa pakai di bass. Jadi cukup versatile teman-teman ya. Kita coba di drum misalkan ya. Drumnya kita pasang Oxide. Nah, kita pilih presetnya, dia ada di overhead enhance. Tuh ada overhead enhance, kalian bisa pasang tuh di overhead, di snare ya. Nah, jadi yang overhead ini. Ini off, on. Cakep ya teman-teman. Dia juga biasanya aku banyak pakai dia itu di grouping juga teman-teman, di bass group gitu teman-teman ya. Misalkan katakanlah di grup musik gini. Nah, grup musik ini kita bisa pasang Oxide misalkan. Nah, biasanya aku langsung pasang di grup kayak gini. Terus aku bisa pilih katakanlah ini. Nah, tinggal aku adjust tipis-tipis saja. Cakep ya teman-teman. Nah, itu dia adalah Oxide teman-teman ya. Bisa di individual track, bisa di grup, bisa di mastering juga. Kalian bisa pakai itu teman-teman ya. Nah, yang ketiga yaitu adalah tape lagi, yaitu aku pakainya Kramer. Ini by Wave. Kalau tadi ada dari SSL, kemudian ada dari UAD, nah sekarang dari Wave. Pasti familiar juga dong. Ini adalah Kramer tape saturation juga, emulasi sebuah master tape. Ini biasanya aku pakai di mastering atau untuk grup-grup besar juga, misalkan grup musik all gitu. Nah, aku pakainya ini teman-teman. Sama, dia memiliki karakter yang
distort gitu ya karakternya tape dan flutter. Nah di sini ada tulisan, aku jadi ingat ada flutter ala kaset pita gitu teman-teman ya. Soundnya itu cakep banget sih. Kalian bisa setting noise-nya juga. Ini off, on. Cakep ya. Nah itu dia teman-teman, sama karakternya mirip-mirip kayak karena sama-sama tape gitu. Dan yang selanjutnya ini juga tape teman-teman sekalian ya. Jadi ada dari tape-nya T-Rex teman-teman. Nah tape mesin aku biasanya pakai yang 440 ini. Ada banyak tipenya tape mesinnya dari T-Rex. Ada 440, kemudian ada 80 nih. Misalkan yang 80. Nah ada juga yang kalian bisa pakai yang 99. Ada banyak banget. Cuman yang biasanya sering aku pakai atau yang aku suka dengan karakteristiknya adalah yang 440 ini. Fungsinya hampir sama dengan Oxide, dengan Kramer tadi, sama aja teman-teman. Nah ini vintage banget nih. Kalau kita lebih ke pelan, kalau kita cepetin, nah ini lebih modern lah. Nah ini aku on offin. Cakep ya. Ini biasanya aku pakai di bass, aku pakai di grup, aku pakai di mastering. Itu sangat-sangat oke. Pokoknya kalau yang tape itu lebih banyak aku gunain dia di grup yang besar atau bahkan di mastering. Jarang aku gunain dia di individual track, kecuali tadi kayak eksaturator. Kemudian misalkan kalian bisa pakai NLS itu by wave gitu ya, itu untuk per channel oke lah gitu. Nah yang terakhir teman-teman, ini yang sangat-sangat terkenal juga, yaitu dari FabFilter dong. Siapa sih di sini pengguna FabFilter? Pasti banyak banget kan. Nah ini adalah Saturn 2, bukan Satru ya teman-teman, tapi Saturn 2. Nah ini kental banget, aku suka dia itu dengan distorsinya yang cukup gahar. Jadi kayaknya jangan dipasang di sini deh. Kita bisa pasang dia misalkan untuk gitar gitu ya di sini. Nah, kalian bisa pasang di sini. Aku gunain dia itu untuk instrumen-instrumen yang hard atau yang kasar, yang kotor gitu. Nah, aku biasanya pakai di sana guys gitu. Katakanlah misalkan pakai yang gini. Nah yang paling hot. Nah kan ini sudah high quality. Nah, atau yang tape simulation. Levelnya kita samain. Nah, cobain konteks ya.
jadi gitarnya nggak perlu keras karena kan konsepnya di sini memang aku bikin distorsinya itu tidak terlalu dominan gitu ya, tapi tetap kerasa gitu teman-teman. Nah itu hebatnya dari si Saturn 2 ini, dia memberikan apa ya, harmonic saturation yang tebal sehingga walaupun volumenya tidak kenceng, nggak keras gitu, tapi dia tetap ada rasanya gitu. Ketika dia dimatikan kayak sep, ada yang hilang. Ketika ada itu kayak ada dan tiada gitu. Jadi ya gitulah, suam-suam kuku tapi bermanfaat gitu teman-teman. Ya itu beberapa rekomendasi plugin saturasi yang bisa kalian cobain dari beberapa brand tadi ya, lengkap banget, ada SSL, ada UAD, ada Wave, ada FabFilter, ada T-Rec, banyak banget dan kalian bisa eksplorasi terserah jenis-jenisnya, mau pakai yang tip, mau pakai yang tube. Nah, nanti next mungkin kita akan bahas tentang tube saturasi ya, tentang tube M, tentang saturator gitu. Nah, ada banyak sekali jenisnya, tapi setidaknya untuk starting pointnya rekomendasi di video ini bisa kalian cobain dulu gitu teman-teman ya. Sampai sini aja videonya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan coba tulis di kolom komentar, dan kalau kalian ingin rekomendasi plugin apa lagi gitu ya, coba kalian tulis di kolom komentar. Mas, aku pengen tahu dong rekomendasi plugin tentang multiband EQ misalkan, atau EQ atau smart EQ atau apapun Mas, itu coba kamu tulis di kolom komentar teman-teman ya, gitu biar aku punya ide untuk konten. Thank you teman-teman ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman, God bless you.